Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Desain Manajemen Jaringan. Di video kali ini, kelompok kami akan mereview perangkat jaringan. Sebelum masuk ke videonya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Hanim dengan NPM 010, kemudian saya sendiri Rio Algani Putra dengan NPM 012. Kemudian ada Risma dengan NPM 014, kemudian ada Rani dengan NPM 033, kemudian ada Safira dengan NPM 044. Untuk mempersingkat waktu mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya untuk penjelasan yang pertama. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang bandwidth. Apa sih bandwidth itu? Nah, bandwidth adalah ukuran banyak data yang dapat ditransfer dalam satuan waktu bit per detik atau yang biasanya kita sebut bit per second atau BPS. Jadi, teman-teman, semakin besar bandwidth sebuah koneksi, maka semakin cepat koneksi internet tersebut. Contohnya, bandwidth sebuah koneksi internet adalah 60 Mbps sebagai contoh. Artinya, koneksi internet tersebut mampu untuk memindahkan maksimal sebanyak 60 juta bit data tiap detiknya. Nah, di sini sudah ada gambar mengenai jalan raya. Di sini bandwidth dapat kita analogikan sebagai jalan raya. Nah, dan di jalan raya tersebut pastilah ada kendaraan. Nah, kendaraan tersebut kita analogikan seperti data. Fungsi bandwidth. Yang pertama, bandwidth dapat berfungsi sebagai menjadi jalur atau media pengiriman data. Yang kedua, untuk membatasi kecepatan transfer data. Yang ketiga, menentukan seberapa cepat data dapat dikirim dan juga diterima. Di sini ada cara kerja bandwidth. Bandwidth sendiri memungkinkan data untuk bergerak dengan cepat melalui jaringan. Semakin besar bandwidth, semakin banyak data yang dapat dikirim dalam waktu yang sama. Bandwidth dapat dialokasikan di antara pengguna atau perangkat yang terhubung, dan pengaturannya dapat disesuaikan menggunakan perangkat keras atau perangkat lunak khusus. Ada daftar harga bandwidth dari yang termurah sampai yang termahal. Di sini hanya diambil beberapa saja ya teman-teman, bukan keseluruhan dari bandwidth yang ada. Yang pertama ada dial-up. Dial-up ini harganya berkisar antara $5 sampai $20 per bulan. Namun kecepatannya relatif rendah. Yang kedua ada DSL. Harganya berkisar $20 sampai $70 per bulan melalui saluran telepon. Yang ketiga ada kabel. Kabel di sini harganya berkisar dari $30 sampai $100 per bulan. Kecepatannya lebih baik dari DSL. Yang keempat ada fiber optik. Harganya mulai dari $50 hingga $300 atau lebih per bulan. Sangat tinggi kecepatannya. Oke, baik, setelah ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan bandwidth. Perkembangan bandwidth sendiri dimulai dari tahun 1979, yaitu dengan munculnya 1G. Kemudian di tahun 1991 muncul 2G. Kemudian di tahun 1998 munculnya 3G. Kemudian di tahun 2008 mulai muncul 4G. Kemudian di tahun 2019 muncul 5G. Untuk penjelasannya, yaitu 1G menggunakan teknologi analog dan hanya dapat digunakan untuk panggilan suara. Kemudian 2G menggunakan teknologi digital dan dapat digunakan untuk panggilan suara dan pesan teks. Kemudian di 3G menggunakan teknologi digital dan dapat digunakan untuk panggilan suara, pesan teks, dan akses internet dengan kecepatan mencapai 2 Mbps untuk lokal atau indoor atau slow moving access dan 384 kbps untuk wide area access. Kemudian 4G menggunakan teknologi LTE atau long term evolution dan dapat digunakan untuk panggilan suara, pesan teks, dan akses internet dengan kecepatan mencapai 100 Mbps untuk mobile access dan 1 Gbps untuk fixed access. Kemudian di yang terakhir yaitu 5G menggunakan teknologi NR atau New Radio dan dapat digunakan untuk panggilan suara, pesan teks, dan akses internet dengan kecepatan mencapai 20 Gbps.
Kemudian contoh implementasi bandwidth. Ada 3, yaitu Simple QW yang pertama. Metode ini digunakan untuk melakukan manajemen bandwidth fix dan pengaturan penggunaan bandwidth pada jaringan internet. Kemudian yang kedua yaitu QW3. Metode ini digunakan untuk membagi kecepatan transfer data pada beberapa network dengan menggunakan manajemen bandwidth. Kemudian yang terakhir yaitu kuota dan filtering. Metode ini digunakan untuk mengimplementasikan manajemen bandwidth internet berbasis kuota dan filtering dengan menggunakan OS IPCOP. Kemudian perangkat jaringan yang kedua yaitu URL. URL sendiri atau Uniform Resource Locator adalah alamat unik yang menunjukkan letak suatu halaman web. URL juga dapat digunakan untuk mengakses berbagai jenis sumber daya internet seperti gambar, video, dan dokumen. Fungsi URL sendiri yang pertama memudahkan seseorang mengenali dokumen pada website. Kemudian yang kedua membantu mengidentifikasi file dalam format tertentu. Kemudian yang ketiga memberi nama dokumen pada website. Yang keempat menunjukkan protokol yang digunakan untuk mendefinisikan jenis server yang digunakan. Kemudian memberikan kemudahan untuk pengguna internet dan mengakses file agar tidak salah alamat. Yang keenam, membantu pengguna untuk langsung mengakses file internet dengan alamat yang tepat. Kemudian yang ketujuh, memungkinkan seseorang mengakses alamat situs. Dan yang terakhir, memberikan identifikasi alamat situs web. Untuk penjelasan berikutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Lalu bagaimana cara kerja URL? Pertama, permintaan. Saat Anda mengklik tautan atau mengetikkan URL di browser, komputer Anda akan membuat permintaan ke server hosting website tersebut. Lalu transfer data. Server mengirimkan kode HTML halaman web ke browser Anda melalui internet. Lalu tampilan. Browser menguraikan kode dan menampilkan halaman web yang diminta. Browser menggunakan URL untuk mengirimkan permintaan ke server web yang sesuai, yang kemudian merespon dengan halaman web atau sumber daya yang diminta. Next, harga URL terdiri dari biaya pendaftaran domain, harga hosting, dan biaya SSL. Harga untuk pendaftaran domain berbeda dan dapat berkisar mulai dari beberapa ratus ribu rupiah untuk domain dengan eksistensi populer hingga beberapa juta rupiah untuk domain khusus atau premium. Contohnya .com, .net, dan .org. Harga hosting. Biaya untuk hosting website juga bervariasi, tergantung pada kebutuhan dan kualitas layanan yang dipilih. Biaya ini dapat berkisar mulai dari puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah per bulan. Biaya SSL. Beberapa website menggunakan sertifikat SSL untuk meningkatkan keamanan dan privasi pengguna. Biaya untuk membeli sertifikat SSL dapat bervariasi dari beberapa ratus ribu hingga jutaan rupiah setiap tahunnya. Next, perkembangan merek dan tipe URL. Tim Berners-Lee menciptakan URL pada 1991 sebagai bagian dari protokol HTTP pertama. Pada pertengahan 1990-an, URL menjadi standar untuk mengidentifikasi sumber daya web dan lebih mudah digunakan. Selanjutnya, pada akhir 1990-an dan awal 2000-an, penggunaan URL sangat meluas dengan munculnya mesin pencari dan platform jejaring sosial. 2005 hingga saat ini, URL terus berkembang untuk mendukung teknologi web yang lebih baru seperti mobile, cloud, dan IoT. Ada beberapa jenis URL seperti HTTP, HTTPS, dan FTP. Contoh implementasi URL. Yang pertama, e-commerce. URL digunakan untuk mengakses halaman belanja online seperti Tokopedia, Shopee, dan Lazada yang merupakan platform terbesar di Indonesia. Selanjutnya, untuk keamanan website. Website biasanya menyertakan URL HTTPS dengan sertifikat SSL untuk menunjukkan bahwa mereka memiliki koneksi yang aman dan terenkripsi. Selanjutnya, untuk konten digital.
Dalam konteks media digital, URL digunakan untuk memberikan tautan ke artikel, berita, video, podcast, atau konten digital lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya adalah hostname. Hostname adalah nama komputer atau label unik yang diterapkan untuk perangkat atau host pada jaringan, yang digunakan untuk membedakan antara satu perangkat dengan perangkat lain yang berada di dalam jaringan dan internet. Perlu diketahui, hostname inilah yang membuat jaringan dapat digunakan dan dibaca oleh manusia. Kemudian ada fungsi hostname. Fungsi hostname sendiri yaitu yang pertama, untuk mengenali akses perangkat yang digunakan. Yang kedua, membuat sistem lebih mudah mengenali perangkat komputer. Yang ketiga, mendukung strategi pemasaran. Yang keempat, membantu pengecekan kondisi jaringan komputer. Kemudian, cara kerja hostname. Cara kerja hostname dalam konteks jaringan komputer melibatkan beberapa langkah dan komponen, termasuk sistem DNS, Domain Name System. Berikut adalah langkah-langkah umum cara kerja hostname. Yang pertama ada pengaturan hostname. Saat mengkonfigurasi perangkat komputer, administrator atau pengguna biasanya memberikan sebuah nama unik yang dikenal sebagai hostname. Hostname ini harus unik dalam jaringan tersebut. Kemudian, permintaan komunikasi. Ketika perangkat di dalam jaringan ingin berkomunikasi dengan perangkat lain, seperti mengakses situs web atau mengirim email, mereka menggunakan hostname sebagai tujuan komunikasi. Kemudian ada pemrosesan di perangkat pengirim. Perangkat pengirim mengirim permintaan komunikasi dengan menggunakan hostname sebagai alamat tujuan. Namun, perangkat ini tahu bahwa hostname hanyalah label dan perlu dikonversi menjadi alamat IP yang sebenarnya agar komunikasi dapat dilakukan. Kemudian ada query DNS. Perangkat pengirim mengirim permintaan ke server DNS. Server DNS adalah komponen yang memetakan hostname ke alamat IP yang sesuai permintaan. Ini disebut query DNS. Kemudian ada resolusi DNS. Server DNS menerima query DNS dan mencari dalam basis data DNS-nya untuk menemukan entry yang sesuai dengan hostname yang dikirimkan. Jika ditemukan, server DNS akan mengembalikan alamat IP yang terkait dengan hostname tersebut kepada perangkat pengirim. Kemudian komunikasi berlanjut. Setelah perangkat pengirim menerima alamat IP dari server DNS, ia menggunakan alamat IP ini sebagai tujuan komunikasi. Komunikasi selanjutnya dilakukan menggunakan alamat IP yang memungkinkan perangkat pengirim untuk mengirim dan menerima data dari perangkat tujuan. Kemudian, penyelesaian koneksi. Komunikasi berlangsung antara perangkat pengirim dan tujuan menggunakan alamat IP. Hostname hanya digunakan untuk menginisiasi komunikasi dan tidak terlibat dalam transfer data yang sebenarnya. Kemudian, ada administrasi dan manajemen. Administrator jaringan dapat menggunakan hostname untuk mengelola dan mengidentifikasi perangkat dalam jaringan. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Harga hostname, harga untuk mendaftar dan mengelola nama domain atau hostname dapat bervariasi tergantung pada beberapa faktor, termasuk registrasi domain yang dipilih, tipe domain yang diinginkan, dan berapa lama Anda ingin memegang domain tersebut. Harga domain umum seperti .com biasanya berkisar antara $10 hingga $20 per tahun. Tapi ini hanya perkiraan kasar. Anda perlu mengunjungi situs web registrar domain tertentu dan mencari tahu harga yang tepat untuk nama domain yang Anda inginkan. Selanjutnya, perkembangan hostname. Perkembangan tipe hostname hingga saat ini tidak mengalami perubahan signifikan dalam konsep dasarnya. Hostname masih digunakan untuk mengidentifikasi dan mengakses perangkat atau layanan di jaringan komputer, terutama dalam lingkungan internet. Namun, ada beberapa perkembangan dan tren terkait hostname yang patut diperhatikan, seperti domain names, subdomain, IP address atau alamat IP, hostname di Internet of Things atau IoT, Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP, hostname resolusi, dan cloud computing dan hosting. Meskipun konsep dasar hostname tetap sama, perkembangan teknologi dan perubahan dalam tuntutan jaringan telah mempengaruhi cara hostname diatur, dikelola, dan digunakan dalam beberapa konteks. DNS tetap menjadi bagian integral dari internet dan praktik terkini terus dikembangkan untuk menjadi keamanan dan keefisienan penggunaan hostname di seluruh dunia. Selanjutnya, contoh implementasi hostname. Berikut merupakan contoh implementasi hostname pada sistem operasi Linux atau Unix.
Di Linux atau Unix, Anda dapat mengatur hostname dengan menggunakan berbagai perintah tergantung pada distribusi yang Anda gunakan. Contohnya di bawah ini, yang pertama adalah gambar melihat hostname, yang kedua adalah mengubah hostname. Setelah mengubah hostname, Anda mungkin perlu merestart sistem atau menggunakan perintah sudo system restart atau sistem hostname tergantung pada distribusi untuk mengaktifkan perubahan tersebut. Sekian penjelasan dari kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.